Di sini kami akan membahas tentang prinsip dan asas bimbingan konseling. Nah, apa saja penjelasan tentang prinsip dan asas bimbingan konseling? Berikut penjelasannya. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling merupakan pemaduan hasil-hasil teori dan praktek yang dirumuskan dan dijadikan pedoman. Prinsip umum. Yang pertama, bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Yang kedua, bimbingan diberikan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadap kesulitan dalam hidupnya. Yang ketiga, pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Yang keempat, bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. Yang kelima, pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. Prinsip khusus ada 4, yaitu yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Yang keempat, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Yang pertama, bimbingan dan konseling melayani semua siswa. Yang kedua, bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku siswa. Yang ketiga, bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan siswa. Yang keempat, bimbingan dan konseling memperhatikan perhatian utama perbedaan siswa. Prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Yang pertama, bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut kondisi mental atau fisik siswa. Yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada siswa. Prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Yang pertama, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Yang kedua, program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Yang pertama, bimbingan dan konseling mengarahkan individu mampu menyelesaikan permasalahan pribadi. Yang kedua, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dari bidang yang relevan. Yang ketiga, kerjasama antara pembimbing dengan guru lain dan orang tua menentukan hasil pelayanan pembimbingan. Yang kedua, asas bimbingan dan konseling. Nah, apa saja asas bimbingan konseling? Mari simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum kita masuk pada pembagian asas bimbingan konseling, kita perlu mengetahui definisi asas, yakni asas ialah ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Jadi, asas bimbingan konseling ada 12 macam. Asas yang pertama yakni asas kerahasiaan. Dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik yang menjadi konseling. Contohnya, seorang konseling memiliki masalah telah diperkosa. Rahasia ini perlu dijaga oleh konselor. Kedua yaitu asas kesukarelaan. Asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti bimbingan dan konseling. Contohnya, konseling sakit hati karena dikirim oleh wakil kesiswaan ke BK karena masih dalam keadaan terpaksa. Jadi sebisa mungkin sebelum proses konseling ini harus sukarela dulu
dan tidak boleh terpaksa. Kemudian yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Asas yang menghendaki agar peserta didik bersikap terbuka dan tidak berpura-pura baik dalam menerima materi bimbingan dan konseling yang berguna bagi pengembangan diri. Contohnya, konseling yang punya masalah teraniaya harus jujur mengatakan bahwa dia teraniaya, tidak berbohong atau menutupi kejadian sebenarnya yang terjadi. Asas yang keempat, asas kekinian. Asas kekinian yakni asas yang menghendaki agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan bimbingan. Contohnya, konseling saat ini mengalami kesulitan belajar, maka masalah sekaranglah yang dibahas, bukan masalah yang telah lampau. Asas yang kelima, yakni asas kemandirian. Konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri, tidak tergantung pada orang lain atau guru BK. Contohnya, konseling yang mengalami broken home. Setelah proses konseling dapat mengatasi masalahnya sendiri sehingga dapat mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Lalu yang keenam, asas kegiatan. Asas ini menghendaki klien agar bersikap aktif dalam melakukan kegiatan konseling. Contohnya yaitu konseling aktif menjawab pertanyaan dari konselor, melaksanakan konseling dengan aktif dalam melaksanakan kegiatan konseling tersebut. Asas yang ketujuh, asas kedinamisan. Asas ini menghendaki agar layanan terhadap klien selalu bergerak lebih maju. Contohnya, konseling mengalami masalah sering tidur di kelas saat pelajaran. Maka, setelah proses konseling dapat berubah ke arah lebih maju. Yakni, pada permasalahan ini, pada contoh ini, dia tidak suka tidur di kelas lagi pada saat pelajaran. Asas yang kedelapan, asas keterpaduan. Asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru, pembimbing, maupun pihak lain saling menunjang harmonis dan keterpaduan. Contohnya, memadukan lingkungan, keluarga, pergaulan konseling dengan masalah konseling. Asas bimbingan konseling yang kesembilan, asas kenormatifan. Asas menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma, baik norma agama, hukum, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan. Contohnya, seorang konselor dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan norma hukum, agama, dan adat istiadat agar antara konseli dan konselor tercipta keharmonisan. Yang ke-10, asas keahlian. Para konselor hendaknya ia benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Contohnya, apabila peserta didik atau konseli datang kepada konselor, maka konselor bersikap sebagaimana konselor ahli, memberi kenyamanan dan jalan keluar dari masalah. Yang ke-11, asas alih tangan. Hal tersebut terjadi apabila permasalahan siswa telah berada di luar kemampuan dan kewenangan guru bimbingan konseling. Contohnya, seseorang mengalami masalah kriminal diserahkan kepada kepolisian, tidak lagi dibina oleh konselor. Yang terakhir, asas Tutwuri Handayani. Menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi, memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan yang baik. Contohnya, seorang konselor harus menjadi guru teladan dan menyenangkan agar peserta didik dan konseli tidak takut ceritakan masalahnya kepada konselor dan mampu mengayomi. Itulah tadi penjelasan dari kami tentang prinsip dan asas bimbingan konseling.
Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi kami. Nah, teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.